Wah wah wah, Top Markotop bikin bangga. Thailand akui kemajuan Indonesia, Madam Pang, timnas kalian kini macan Asia. Dari jauh Sintayong memohon maaf batal ke Indonesia, telan kekalahan kedua bersama Ulsan HD di K-League. STY berusaha profesional dan konsentrasi penuh untuk Ulsan HD. Sebelum kita lanjut ke berita terlengkapnya, alangkah mulianya bagi kalian untuk tekan tombol like, dan yang belum subscribe, tolong subscribe channel ini. Wah wah wah, Top Markotop bikin bangga. Thailand akui kemajuan Indonesia, Madam Pang, timnas kalian kini macan Asia. Bangkok, Thailand. Kekaguman mendalam datang dari salah satu tokoh paling berpengaruh di sepak bola Thailand, Madam Nual Phan Lamsam, atau yang akrab dikenal sebagai Madam Pang. Dalam sebuah wawancara dengan media lokal, wanita yang juga menjabat sebagai manajer tim nasional Thailand itu secara terbuka menyampaikan rasa hormatnya terhadap kemajuan luar biasa sepak bola Indonesia. Madam Pang menilai bahwa perkembangan timnas Indonesia dalam beberapa tahun terakhir sangat pesat, bahkan melampaui ekspektasi banyak pihak. Ia menyebut bahwa mulai dari tim kelompok usia muda hingga tim senior, bahkan tim nasional wanita, semua menunjukkan tren positif yang tidak bisa diabaikan begitu saja. Indonesia luar biasa. Mereka berkembang sangat pesat di semua level, baik kelompok usia, tim utama, maupun tim wanita. Ini bukan hal biasa. Mereka membuktikan diri sebagai calon kekuatan besar di Asia, ujar Madam Pang. Pernyataan ini menjadi sorotan luas mengingat Thailand selama ini sering dianggap sebagai salah satu kiblat sepak bola Asia Tenggara. Namun dengan pengakuan jujur dari tokoh sekelas Madam Pang, kini muncul kesan bahwa Indonesia telah mengubah peta kekuatan sepak bola di kawasan. Madam Pang secara terang-terangan menyatakan bahwa timnas Indonesia saat ini pantas disebut sebagai macan Asia, bukan sekadar julukan kosong seperti masa lalu. Baginya, Indonesia kini benar-benar menunjukkan taring dan karakter sebagai tim besar. Saya rasa istilah macan Asia untuk Indonesia bukan lagi sebuah mitos atau harapan. Mereka membuktikan diri di atas lapangan. Dengan cara bermain yang modern, penuh semangat, dan disiplin tinggi, mereka adalah kekuatan baru yang tidak bisa dianggap remeh, tambahnya. Tak hanya memuji timnas senior, Madam Pang juga menyoroti performa luar biasa dari timnas U-Strip 23 Indonesia yang sukses menembus level Asia, termasuk capaian mereka di turnamen-turnamen prestisius. Menurutnya, fondasi yang dibangun Indonesia sejak usia muda terlihat sangat kuat dan terstruktur. Saya melihat pemain-pemain muda Indonesia tampil dengan penuh percaya diri dan kualitas teknik yang tinggi. Mereka bermain dengan intensitas tinggi, penguasaan bola yang baik, dan tak takut menghadapi tim manapun. Itu adalah mental juara, ujarnya. Yang membuat pujian ini semakin mengejutkan adalah ketika Madam Pang turut menyoroti kemajuan sepak bola wanita Indonesia, sebuah aspek yang sering kali terlupakan. Menurutnya, langkah Indonesia dalam membangun timnas wanita adalah sinyal positif dan menunjukkan bahwa sepak bola berkembang secara menyeluruh, bukan hanya di satu sisi. Sepak bola wanita Indonesia juga bergerak ke arah yang menjanjikan. Mereka mulai membangun tim, membuat kompetisi, dan memberi perhatian lebih. Ini yang harus kami perhatikan juga di Thailand, katanya. Pengakuan Madam Pang ini menjadi tamparan halus bagi sepak bola Thailand yang selama ini berada di barisan depan Asia Tenggara. Ia bahkan mengatakan bahwa Thailand kini justru mulai tertinggal jika melihat laju perkembangan Indonesia yang begitu cepat dan konsisten. Saya harus akui, kami merasa mulai tertinggal. Indonesia bergerak cepat. Mereka tidak hanya bicara, tapi bekerja nyata. Semua aspek mereka sentuh, dari pelatihan, infrastruktur, sampai program naturalisasi yang berjalan dengan rapi, jelasnya. Madam Pang juga mengungkapkan rasa salutnya terhadap pemain-pemain muda Indonesia
yang tampil di luar negeri dan tetap menunjukkan dedikasi tinggi saat membela tim nasional. Ia menyebut hal ini sebagai tanda bahwa Indonesia kini memiliki identitas sepak bola yang kuat. Pemain-pemain Indonesia di luar negeri bermain baik dan saat dipanggil ke timnas, mereka tetap bermain penuh semangat. Itu artinya ada rasa bangga yang tumbuh. Ini penting. Sepak bola butuh rasa memiliki, katanya lagi. Pernyataan Madam Pang dengan cepat menyebar di media sosial dan menjadi perbincangan hangat di kalangan pecinta sepak bola. Banyak netizen Indonesia merasa bangga mendengar pujian dari tokoh luar negeri sekaligus menganggap ini sebagai motivasi untuk terus berkembang. Di sisi lain, pengakuan ini juga menjadi tanda bahwa dominasi lama dalam sepak bola Asia Tenggara sedang bergeser. Vietnam dan Thailand yang sebelumnya lebih sering mendominasi, kini mulai melihat Indonesia sebagai ancaman serius yang harus diwaspadai. Perjalanan panjang timnas Indonesia untuk kembali berjaya memang masih terus berlangsung. Namun dengan fondasi yang mulai kuat, regenerasi yang berjalan, dan dukungan supporter yang luar biasa, arah masa depan sepak bola Indonesia terlihat cerah. Indonesia bukan lagi tim pelengkap. Mereka kini jadi poros baru sepak bola Asia Tenggara. Kami harus belajar dari mereka, tutup Madam Pang. Apakah ini era baru di mana macan Asia yang dulu hanya menjadi sebutan puitis, kini benar-benar telah bangkit dan siap mengguncang Asia? Waktu yang akan menjawab. Namun satu hal yang pasti, kebangkitan sepak bola Indonesia kini tak lagi bisa diabaikan. Dari jauh Sintayong memohon maaf batal ke Indonesia. Telan kekalahan kedua bersama Ulsan HD di K-League. STY berusaha profesional dan konsentrasi penuh untuk Ulsan HD. Kabar kurang menyenangkan datang bagi penggemar sepak bola Indonesia, khususnya para pendukung Sintayong. Pelatih asal Korea Selatan yang sempat santer dikabarkan akan datang ke Indonesia untuk mendampingi timnas U-Strip 23 Korea Selatan di ajang kualifikasi Piala Asia U23 2026 dipastikan batal berangkat. Tak hanya itu, Shin juga tengah menghadapi periode sulit bersama klub barunya Ulsan HD, usai menelan kekalahan keduanya secara beruntun di K-League. Sintayong sebelumnya sempat menyampaikan niatnya untuk ikut serta mendampingi skuad muda Korea Selatan dalam pertandingan yang akan digelar di Surabaya, di mana timnya akan berada satu grup dengan Indonesia, Laos, dan Makau. Kabar ini disampaikan langsung oleh Shin dalam podcast Jackpot (Jeong dan K Podcast) yang direkam pada awal Agustus 2025. Dalam pernyataannya, ia menyebut telah diminta oleh Federasi Sepak Bola Korea Selatan (KFA) untuk turut hadir mendukung tim U-Strip 23 secara langsung. Namun rencana tersebut berubah seiring dengan perkembangan karier kepelatihannya. Dalam waktu yang hampir bersamaan, Sintayong resmi menerima tawaran untuk menjadi pelatih kepala klub raksasa K-League Ulsan HD. Keputusan itu otomatis membuatnya tidak bisa meninggalkan tim dalam periode penting kompetisi domestik Korea Selatan. Jeong Seok-seo, penerjemah sekaligus rekan dekat Sintayong, memberikan klarifikasi terkait situasi tersebut. Ia menegaskan bahwa pernyataan Shin untuk datang ke Indonesia dibuat sebelum sang pelatih resmi bergabung dengan Ulsan. Iya, betul, Coach Shin awalnya memang mau datang. Tapi podcast itu direkam saat beliau belum menjadi pelatih Ulsan, ujar Jeong. Setelah resmi jadi pelatih, Coach Shin tidak bisa meninggalkan tim di tengah musim.
Maka dari itu perlu diklarifikasi bahwa Coach Shin tidak akan bisa menemani timnas U-Strip 23 Korea Selatan ke Surabaya bulan September ini. Jeong pun menyampaikan permintaan maaf kepada publik Indonesia atas harapan yang sempat muncul. Mohon maaf sebelumnya. Saat itu memang belum resmi menjadi pelatih Ulsan, jadi kami harap publik bisa memaklumi dan memahami situasinya. Terima kasih atas dukungannya, tambahnya. Di sisi lain, karier awal Shin Tae-yong bersama Ulsan HD tidak berjalan mulus. Meski membuka debutnya dengan kemenangan 1-0 atas Jeju United pada 9 Agustus, dua pertandingan berikutnya berakhir dengan kekalahan. Ulsan takluk dari Suwon FC pada 16 Agustus dan kembali mengalami kekalahan saat bertandang ke markas FC Seoul pada Minggu 24 Agustus 2025 dengan skor 3-2. Dengan hasil tersebut, catatan awal Shin bersama Ulsan adalah 1 kemenangan dan 2 kekalahan dari 3 laga. Sebuah awal yang menantang bagi pelatih yang sebelumnya lebih dikenal lewat kiprahnya bersama tim nasional, baik di Korea Selatan maupun Indonesia. Ulsan HD sendiri merupakan salah satu klub paling bergengsi di Korea Selatan dengan tekanan tinggi terhadap performa pelatih dan pemain. Posisi Shin tentu tidak mudah mengingat ekspektasi besar dari manajemen dan supporter klub. Meski tidak lagi melatih timnas Indonesia, nama Shin Tae-yong masih memiliki tempat khusus di hati masyarakat sepak bola tanah air. Selama lebih dari 3 tahun, ia menjadi arsitek utama dalam transformasi timnas, membentuk skuad muda yang tangguh dan berhasil membawa Indonesia mencatat berbagai pencapaian penting di level Asia Tenggara maupun Asia. Perpisahan Shin dengan timnas Indonesia pada awal 2025 sempat meninggalkan rasa kecewa di kalangan pendukung Garuda, namun banyak pula yang tetap menghargai dedikasi dan jasanya. Tak sedikit pula yang berharap Shin bisa kembali melatih Indonesia di masa mendatang. Kini perhatian publik Indonesia akan tertuju pada laga kualifikasi Piala Asia U-Strip 23 2026 yang akan digelar di Surabaya. Meskipun Shin Tae-yong tidak akan hadir, pertandingan antara Indonesia dan Korea Selatan tetap menjadi sorotan utama mengingat rivalitas dan kualitas kedua tim. Pertemuan ini akan menjadi ajang pembuktian generasi muda Indonesia menghadapi kekuatan sepak bola Asia Timur. Pelatih timnas U-Strip 23 Indonesia pun akan ditantang untuk bisa menyusun strategi terbaik guna meraih hasil positif, terlebih bermain sebagai tuan rumah di hadapan ribuan pendukung sendiri. Di tengah situasi ini, publik Indonesia tetap mengirimkan doa dan dukungan terbaik kepada Shin Tae-yong. Meskipun kini berada di kursi pelatih klub, kontribusi dan warisannya bagi perkembangan sepak bola nasional tidak akan dilupakan. Banyak yang berharap suatu saat nanti jalan akan mempertemukan kembali Shin dengan Indonesia, baik di ajang persahabatan, kompetisi internasional, atau bahkan dalam reuni profesional di masa depan. Untuk saat ini, kita akan menyaksikan perkembangan karier Shin di level klub, sembari berharap pelatih baru Indonesia mampu melanjutkan tongkat estafet yang telah ditinggalkannya. Semoga perjalanannya bersama Ulsan HD membawa kesuksesan dan menjadi pembuktian bahwa dirinya tetap layak diperhitungkan di kancah sepak bola Asia. I'll make it look like I'm losing. Won't bother hiding my bruises. And when they finally think you're wounded, then it's your chance to be ruthless. Then it's your chance to be ruthless.
Satu striker dari Belanda sudah mendarat di Indonesia. Dan sudah temui Arya Sinulinga, perkuat timnas Indonesia makin dekat. Satu striker dari Belanda, Mauro Zijlstra, sudah tiba di Indonesia. Disinyalir ia segera membela timnas Indonesia. Hal itu diketahui dari Instagram anggota Komite Eksekutif (Exco) PSSI, Arya Sinulinga di Instagramnya @arya_m_sinulinga pada Jumat (22 Agustus 2025. Mauro Zijlstra nampak menemui Arya Sinulinga dan Samara Amani. Entah apa yang diperbincangkan Mauro Zijlstra dengan Arya Sinulinga. Kemungkinan besar kedatangan pemain 20 tahun itu terkait proses naturalisasi menjadi warga negara Indonesia (WNI). Memang Mauro Zijlstra santer dikabarkan menjadi pemain naturalisasi ke timnas Indonesia selanjutnya. Selain Zijlstra juga ada kabar bahwa Miliano Jonathans juga akan menjalani naturalisasi menjadi WNI. Mauro, tulis Arya Sinulinga. Timnas Indonesia sedang mengalami penurunan kekuatan di lini menyusul cederanya oleh Romani. Kehadiran Mauro Zijlstra dan Miliano Jonathans akan menambah kekuatan lini depan timnas Indonesia. Timnas Indonesia akan menjalani putaran keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia pada Oktober 2025. Skuad Garuda akan menghadapi Irak dan Arab Saudi. Keduanya juga masih bisa memperkuat timnas U23 Indonesia di kualifikasi Piala Asia U23 2025 pada September ini. Mauro Zijlstra dan Miliano Jonathans masih di U23, masing-masing 20 dan 21 tahun. Sekilas soal Mauro Zijlstra, ia adalah pemain FC Volendam. FC Volendam sendiri bermain di kasta teratas Belanda (Eredivisie). Di Eredivisie musim ini, Zijlstra masuk skuad saat FC Volendam menahan Heerenveen pada pekan pertama yang berakhir dengan skor 1-1. Zijlstra pada musim lalu bermain di tim U21 FC Volendam dalam 21 pertandingan dan mencetak 17 gol. Ia juga membuat 7 assist. Pemain kelahiran Zaandam itu bermain 6 pertandingan di kasta kedua Liga Belanda. They'll try to kick you while you're down. They wanna rise up while you drown. They wanna fill your head with doubt. They're silently scared that you'll figure it out. I'll make it look like I'm losing. Won't bother hiding my bruises. And when they finally think you're wounded, then it's your chance to be ruthless. Hey kid, don't ever let them get inside your head. They'll tell you what to do in life instead of everything you know that you could get. Don't let them guide your life towards regret. I'll fight for what I love with every breath. My past is filled with things I won't forget. I use them all to push me to my best. So treat the worst of times just like it's Inilah alasan mengapa Arsenal wajib datangkan Phil Foden dari Manchester City. Arsenal tengah mencari tambahan kreativitas dan ketajaman di lini serang. Di tengah rencana perombakan skuad, satu nama mencuat sebagai opsi ideal, Phil Foden. Gelandang serang Manchester City ini tak hanya simbol talenta Inggris, tapi juga punya statistik mengesankan yang bisa jadi pembeda di Emirates Stadium. Musim 2023/24 jadi puncak performanya, 27 gol dan 12 assist dari 53 laga, termasuk 19 gol di Premier League yang menjadikannya top skor kedua City di bawah Haaland.
Foden juga menyabet 2 penghargaan prestisius, PFA Player of the Year dan Premier League Player of the Season. Fleksibel di banyak posisi dan cocok untuk sistem Arteta, Foden mencatat 132 dribble dalam kurung, terbanyak kedua di City, dan jadi pemain yang paling sering dilanggar dalam kurung 82 kali. Statistik kariernya juga impresif, 190 plus laga Premier League, 61 gol, 28 assist kontribusi hampir di tiap 2 pertandingan. Meski performanya menurun di musim 2024/25 karena cedera dan tekanan mental, Foden diyakini bisa bangkit di lingkungan baru yang mendukung. Dengan 45 caps timnas Inggris dan pengalaman di turnamen besar, ia siap tampil di level tertinggi. Menurut kamu, apakah Foden memang sosok yang dibutuhkan Arsenal untuk meraih trofi musim depan? Tulis pendapatmu di kolom komentar. I walk a straight path, not many can say that. I like to play fast, cross me and there's payback. You better pray that I don't see your face at any place that I go. I know you hate that. I've been doing fine, I'm not wasting any more time. I live for the fight and the climb, and I think that the pain that's deep inside is what defines. So I won't give up, I'm gonna make it to the top. I don't care what's in my way, I swear I'm never gonna stop. I could fall flat on my face and I swear I will get back up, cause I don't deserve a thing and the road ahead is tough. They'll try to kick you while you're down, they wanna rise up while you drown. They wanna fill your head with doubt, they're silently scared that you'll figure it out. I'll make it look like I'm losing, won't bother hiding my bruises. And when they finally think you're wounded, then it's your chance to be ruthless. Then it's your chance to be ruthless. Say goodbye, Liverpool. Harvey Elliott sudah sepakat gabung klub Jerman ini. Liverpool tampaknya akan segera berpisah dengan salah satu pemain mudanya, Harvey Elliott. Gelandang berusia 22 tahun itu dikabarkan sudah mencapai kesepakatan pribadi untuk bergabung dengan klub Bundesliga RB Leipzig. Elliott merupakan produk akademi Liverpool dan sempat menjadi andalan Jurgen Klopp. Namun di era Arne Slot, posisinya di tim utama mulai terpinggirkan. Ketidakpuasan terhadap menit bermain membuat Elliott mencari tantangan baru. Menurut laporan Sky Sports Germany, RB Leipzig serius mengincar Elliott untuk menggantikan Xavi Simons yang kemungkinan besar akan hengkang musim panas ini. Leipzig menilai Elliott memiliki potensi besar dan mampu menjadi pembeda di lini tengah mereka. Pendekatan langsung pun dilakukan dan hasilnya positif. Elliott tertarik dengan proyek jangka panjang di Rotten Bullen yang dinilainya cocok untuk perkembangan kariernya. Kini kesepakatan pribadi telah tercapai dan tinggal menunggu negosiasi antara klub. Liverpool sendiri dikabarkan tidak akan menghalangi kepergian Elliott, namun mereka mematok harga sekitar 50 juta untuk pemain muda tersebut. Bagaimana pendapat Anda, Reds? Apakah ini keputusan tepat bagi Elliott dan Liverpool? Tulis komentar Anda di bawah. They wanna fill your head with doubt, they're silently scared that you'll figure it out. I'll make it look like I'm losing, won't bother hiding my bruises. And when they finally think you're wounded, then it's your chance to be ruthless. Make some progress, I can see that they compare. I think everyone's against me, maybe something in the air. Am I paranoid? I swear a void is forming and they're scared I walk a straight path. Berikut adalah versi artikel Anda yang telah diubah agar lebih menarik, menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar, serta mengajak pembaca untuk memberikan komentar tanpa mengubah makna dan isi aslinya. Panjang artikel telah disesuaikan hingga sekitar 1.200 karakter, prediksi Manchester City versus Tottenham Hotspur, teror Tijani Reijnders di Derby London.
Etihad Stadium akan menjadi saksi duel panas antara Manchester City dan Tottenham Hotspur pada Sabtu (23/8 malam waktu Indonesia Barat) dalam lanjutan pekan kedua Premier League 2025/26. Kedua tim sama-sama meraih kemenangan meyakinkan di pekan perdana, menjadikan laga ini sebagai ajang pembuktian kekuatan sekaligus pertarungan taktik antara dua tim bertabur ambisi. City tampil impresif dengan membantai Wolverhampton 4-0. Erling Haaland mencetak 2 gol, namun sorotan utama justru tertuju pada debut Cemerlang Tijani Reijnders. Gelandang keturunan Indonesia ini mencetak 1 gol dan 1 assist, membuat Pep Guardiola memujinya meski tetap mengingatkan bahwa skuad City masih terlalu gemuk dan perlu perampingan. Tottenham tak kalah meyakinkan. Di bawah arahan Thomas Frank, Spurs menekuk Burnley 3-0. Richarlison mencetak 2 gol, sementara Mohamed Kudus memberikan 2 assist. Lini depan Spurs tampak tajam dan variatif. Pertarungan lini tengah akan menjadi kunci dengan Reijnders di kubu City dan Kudus di kubu Spurs. Menurut Anda, siapa yang akan lebih unggul di laga ini? Akankah Reijnders kembali jadi pembeda? Atau justru Spurs mampu mencuri poin di Etihad? Tinggalkan prediksi dan pendapat Anda di kolom komentar.